break the cycle of concern and inaction and stop playing double standards. There have been many mechanisms, reports, and resolutions on Palestine, but no significant change has taken place. Pada tahun 2021 yang lalu, Indonesia resmi disepakati oleh FIFA sebagai tuan rumah U20 FIFA World Cup 2021. Namun FIFA memutuskan untuk menunda penyelenggaraan turnamen tersebut hingga 2023 tahun ini sebab terjadinya pandemi COVID-19. Maka terkait dengan itu, setelah Israel lolos babak kualifikasi, FIFA memberikan hak yang sama atas Israel untuk berpartisipasi pada turnamen FIFA World Cup di Indonesia kali ini. Partisipasi Israel dalam turnamen sepak bola internasional ini bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, dan bukan juga berdasarkan hadiah politik negara manapun. Tetapi, ini adalah hak atas Israel berdasarkan keputusan yang dibuat FIFA yang tidak dapat diganggu-gugat oleh negara manapun, termasuk negara tuan rumah. Rangkaian peristiwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun, hal tersebut menjadi isu sensitif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setelah Israel lolos babak kualifikasi, serta dipastikan berpartisipasi dalam turnamen FIFA U20 di Indonesia, sebagian tokoh dan kelompok masyarakat menolak keras keputusan pemerintah atas keikutsertaan Israel, serta menuntut untuk mencoret negara itu dari daftar yang telah ditetapkan FIFA. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa partisipasi Israel dalam turnamen sepak bola internasional di Indonesia adalah bentuk dukungan Indonesia bagi negara Israel yang dinilai dunia telah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Sangat disayangkan tentunya, sepak bola seharusnya menjadi ajang olahraga yang mempromosikan persahabatan, perdamaian, dan kerjasama antar negara, justru dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Beberapa pengamat berpandangan bahwa penolakan kelompok masyarakat Indonesia atas keikutsertaan Israel tentu tak lepas dari persoalan politik dalam negeri Indonesia yang akan banyak berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional, terutama menjelang momentum Pilpres 2024 mendatang. Dari itu FIFA menilai Indonesia tidak memenuhi syarat dan bahkan dianggap melanggar kode etik yang berpotensi Indonesia akan mendapatkan sanksi di kemudian hari bila masyarakat Indonesia melakukan politisasi sepak bola seperti yang terjadi saat ini. Peristiwa ini tentu saja memicu FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang semula akan digelar di tanah air pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 mendatang. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, tentu sebelumnya telah dinilai oleh FIFA, Indonesia memiliki kriteria dan persyaratan yang menjadi pertimbangan FIFA, seperti ketersediaan stadion dan infrastruktur yang memadai, keamanan dan stabilitas politik, serta kemampuan finansial untuk membiayai penyelenggaraan turnamen. Keputusan FIFA mencopot status tuan rumah bagi Indonesia di Piala Dunia U20 2023 telah diumumkan lewat situs resminya, Rabu 29 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat, tepatnya setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino di Qatar. Isu pembatalan FIFA atas Indonesia ini sebenarnya telah tercium saat FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan diselenggarakan di Denpasar, Bali, 31 Maret 2023. Pembatalan FIFA atas Indonesia ini tentu berkaitan erat dengan penolakan terhadap tim nasional Israel yang juga menjadi peserta turnamen yang akan datang ke Indonesia. Diketahui, Israel menjadi runner-up grup B Piala Eropa U19 2022 setelah Serbia tunduk 2-3 dari Austria pada 25 Juni 2022 lalu. FIFA sendiri berprinsip law of the game, non-diskriminasi, dan menghargai atas persamaan hak terhadap semua anggota FIFA, termasuk Israel, yang juga berhak untuk berpartisipasi
dalam turnamen sepak bola internasional di bawah pengawasan FIFA. Bila kita lebih cermat melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas, dari berbagai dimensi yang berbeda, harusnya Indonesia fokus pada entitas kepentingan ekonomi dan politik yang lebih spesifik, terutama tentang kemanfaatan bagi Indonesia menjadi solusi perdamaian antara Israel dan Palestina. Pencopotan FIFA atas Indonesia sebagai penyelenggara ajang bergengsi tahun ini tentu menjadi kerugian besar bagi Indonesia, terutama hilangnya banyak potensi dari keuntungan di berbagai sektor, terutama investasi politik Indonesia untuk membuka jalan kemerdekaan Palestina lewat diplomasi sepak bola, investasi pariwisata, dari kunjungan supporter setiap negara yang datang, serta investasi dari pertumbuhan usaha ekonomi makro Indonesia. Sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota, tentunya Indonesia harus tunduk terhadap aturan yang ditetapkan FIFA dalam segala urusan menyangkut kegiatan sepak bola internasional. Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, seusai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2023 mengatakan, Indonesia tak mempermasalahkan kehadiran Israel U20 di Indonesia. Sebab menurutnya, negara Indonesia tidak akan masuk ke dalam pusaran polemik yang saat ini berkembang di tengah masyarakat. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA berpandangan atas kondisi politik Indonesia terkini yang tidak kondusif, memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 FIFA U20. Menurut FIFA, tuan rumah baru akan segera diumumkan secepatnya, dengan tanggal pertandingan yang ada tetap tak berubah. Sementara, potensial sanksi terhadap PSSI akan diputuskan FIFA dalam beberapa hari ke depan. Namun demikian, FIFA menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi persepakbolaan Indonesia, khususnya pasca tragedi pada Oktober 2022. Anggota dari FIFA akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan menyediakan asistensi terhadap PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir dalam pernyataan persnya mengaku sudah berjuang maksimal agar Indonesia tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan penyelenggaraan ajang kompetisi sepak bola antar bangsa itu, serta menjamin stabilitas politik Indonesia dengan tidak mempersoalkan keikutsertaan timnas Israel di Indonesia. Setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan membahas panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino tentang titipan Presiden, pecinta sepak bola, anak-anak timnas U20, dan juga supporter setia sepak bola Indonesia, namun akhirnya Indonesia pun didepak FIFA dari pergaulan olahraga internasional dan harus menerima keputusan atas pembatalan penyelenggaraan event bergengsi yang beberapa tahun belakangan ini sempat menjadi kebanggaan masyarakat sepak bola tanah air. Namun, FIFA memiliki aturan dan regulasi ketat yang berlaku untuk semua anggota, termasuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Jika Indonesia melanggar aturan dan regulasi tersebut, maka FIFA dapat memberikan sanksi kepada PSSI. FIFA sebagai badan pengatur sepak bola internasional, mestinya juga harus menjaga netralitasnya dengan tidak melakukan campur tangan dalam urusan politik suatu negara. Oleh karena itu, FIFA tidak memiliki posisi resmi atau pandangan apapun tentang situasi politik di Indonesia atau di negara manapun. Mengetahui kenyataan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina memprotes keras atas perlakuan FIFA yang turut berpolitik, memberlakukan standar ganda terhadap Indonesia. Palestina tidak serta-merta kemudian menerima begitu saja terhadap alasan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Palestina membaca bahwa FIFA melakukan standar ganda terhadap kasus yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi,
FIFA tegas mencoret keikutsertaan Rusia di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 oleh sebab invasi Rusia terhadap Ukraina. Tetapi di sisi lain, FIFA membiarkan Israel berpartisipasi di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Seharusnya, FIFA komitmen memperlakukan hal yang sama terhadap Israel dengan mencoret keikutsertaannya di Indonesia. Palestina menilai Indonesia tidak akan berada dalam situasi seperti saat ini jika FIFA menegakkan statutanya terhadap kasus Israel seperti menegakkan statutanya atas Rusia. Oleh karena itu, Palestina siap memberi dukungan kepada Indonesia jika di kemudian hari akan melakukan gugatan kepada FIFA.